Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang W123-230-1978 yang saya udah setahun ini rawat. Jadi ini W123-230 ini termasuk model yang jarang diminati, yang underappreciated menurut Pierre Hederi, salah satu spesialis Mercedes-Benz di Amerika. Padahal 230 ini mempunyai durability dan mesin yang katanya sih bandel dan kecepatannya itu 11-12 dengan tipe 300D diesel yang non turbo gitu. Ini headlampnya Euro. Ini orang sering terkecoh bahwa ini headlampnya American style, tapi ini sebenarnya headlamp Euro style klasik. Ini tahun lama pakai ini Euro, ini kaca ya. Nah, ini mesinnya tipenya M115. Di Indonesia sering disebut mesin kuburan ya. Kuburannya mungkin kuburan Chinese gitu ya. Jadi melendung gini. Terus ini original, ini 4 apa sebutannya? Sebutannya apa, Dit? 4 silinder, 4 silinder. 4 silinder. Ini masih original ya. Yang nggak ori di sini adalah si kompresor AC, kita ganti dengan yang Jepang. Terus ini karburator masih ori 175 Stormberg CD. Dia karburator yang sama digunakan dengan Volvo tipe seri 2 ya. Terus apa lagi? Segi mesin sih ini sesuai dengan yang saya alami sih, ini bisa lari ya. Cuman mau kemana sih lari dengan mobil klasik seperti ini? Oke. Ini tipe yang tipe tahun tua ya. Jadi masih menggunakan pelek kaleng. Ini kalengnya kaleng Kongguan mungkin. Begitu. Terus ini bukan mobil yang perfect amat. Masih banyak kekurangan gitu ya. Tapi ya dengan budget yang terbatas, budget minim para millennials, jadi bangunnya kecil gitu, nggak langsung. Kaki lumayan nyaman, khas Mercy, rada ngayun sedikit. Terus ini pemilik sebelumnya dia motong per keongnya 2 ulir. Jadi dia rada ceper gitu, saya nggak ngerti kenapa harus dipotong. Tapi gak tau lah, itu selera masing-masing ya. Tapi sering terjadi gasruk itu kalau saya nggak pelan-pelan atau saya nggak rada ngeluyuk itu lumayan menjengkelkan sih. Mungkin ini next project akan saya beli per keong original. Nah, ini pengereman udah aman ya. Dulu sebelumnya waktu harga 29 juta itu kalipernya ada masalah, jadi sempet ngeblong. Remnya bener-bener ngeblong gitu, dia nggak ngerem sama sekali. Saya kaget kan di kota, padahal ini untung alhamdulillahnya nggak lagi di daerah atas dan turun ya. Ini jadi di kota gitu dia nggak bisa ngerem. Dan saya kocok ngerem, Tapi alhamdulillah ini udah aman. Oh iya, ini dari CC. Ini sebenarnya satu-satunya W123 yang CC-nya dibuletin ke atas gitu. Jadi kayak W123-200 itu 2000 cc, cc-nya sebenarnya yang tertulis di buku itu sebenarnya 1900 something gitu, dibuletin ke atas gitu. Terus sama 280 juga sebenarnya yang saya lihat dari spek yang tertulis ya, sebenarnya cc-nya itu 2700 something terus dinaikkan ke atas. Nah ini di si W123 ini 2300 cc ini dinaikin di buletinnya ke bawah gitu. Jadi harusnya 2300 sebenarnya 2300 something ke atas gitu. Dia buletin ke bawah.
salah satu keunikannya gitu. Walaupun gak seberapa, cuman itu salah satu keunikannya gitu. Ngangkatnya setahun yang lalu, nemunya di Facebook Marketplace. Dia nawarin dengan harga 40-an. Saya ke sana survei bareng teman saya dan montir, teman saya yang lagi megang kamera. Halo Adit. Nah itu terus di sana ternyata pas montir lihat ternyata kondisi mobil ini sangat buruk katanya. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang tawar kalau bisa 25 gitu. Saya kaget dengar angkanya. Padahal saya udah dari pas saya lihat dari komponen suaranya, saya suka banget gitu dengan warna ivory dengan warna coklat ini. Jadi saya tuh nggak gampang untuk poker face gitu, ngebohong gitu ya. Jadi saya terlalu kelihatan gitu sukanya. Jadi pas saya minta harga 25, si ownernya bilang, aduh jangan segitu atuh Kang. Jadi dia minta 30-an ke atas gitu, masih minta 30-an ke atas. Dan si montirnya juga bilang, jangan kelihatan suka-suka banget gitu. Tapi saya susah untuk pura-pura nggak suka gitu dengan kombinasi warnanya. Akhirnya kita deal di tengah-tengah di 29 juta. Dan inilah hasilnya. Mobilnya lumayan nyaman ya. Terus ini perpaduannya sekali lagi ini warna ivory, warna kuning muda. Terus dalamnya juga tobacco. Bisa lihat di sini, Dit. Dalamnya warna tobacco. Ya, beginilah kondisi interiornya. Seperti yang saya udah bilang tadi, ini warnanya tobacco ya. Ini termasuk yang rare warnanya. Saya dengar-dengar ada beberapa warna coklat itu, ada coklat muda, coklat tua, beige, suatu apa coklat yang rada merah itu. Ya, tapi ini tobacco. Ini jarang, termasuk yang jarang. Dan perpaduan warnanya itu menurut saya sangat asik ya. Ivory dan warna ivory kuning dan warna coklat tobacco ini sekali lagi ini sangat asik gitu. Sini masih utuh, nggak ada yang retak-retak. Paling ini setir aja perlu di retrim. Selebihnya aman. Terus oh iya ini kulitnya MBTEK. Dia ada per di dalamnya jadi nyoy gitu. Nyoy seperti apa ya? Kayak kasur-kasur gitu lah, jadi enakin. Dan bawa mobil ini kalau kaki-kakinya rusak itu perlu teliti karena sekalinya kita duduk di sini karena saking empuknya gitu. Kadang yang saya dengar-dengar, kadang si kaki-kaki rusak itu nggak kerasa gitu, saking empuknya. Ini glove box tempat naruh-naruh ya. Ini lampunya lagi mati juga, nggak tahu kenapa. Ini lampu. Terus head unitnya bukan bawaan ya, head unitnya itu bawaannya blowpang gitu ya tahun segini. Tapi jarang ada yang aktif juga sih. Terus emang harga yang gak nyala aja lumayan ajib gitu. Jadi ini sama pemilik sebelumnya pakai head unit apa ya, Cina-Cinaan gitulah. Dan ternyata si apa namanya, si listriknya makan gitu. Jadi kalau walaupun mati ini listriknya makan gitu. Pas saya ngecek, oh ternyata bocor. Ya udah, ini saya cabut aja, dimatiin aja pakai head unit Bluetooth seperti kebanyakan orang dengan mobil klasiknya dia pakai head unit Bluetooth. Apalagi ini hazard ini AC ya. Ini ngegedein kayak kompor ini, ngegedein api ini, ngegedein anginnya. Ini suhu ya, ini suhu udah nggak jalan. Kita pakai termostat manual karena kita udah ganti kompresor dengan kompresor Jepang gitu. Kalau ditanya ini panas atau enggak, ini alhamdulillah lumayan adem, tapi nggak bisa dibandingin apple to apple dengan mobil baru. Karena ini kondensornya masih kondensor bawaan tahun 70-an gitu. Dinginnya belum cepet gitu, tapi lumayan.
Ini terbantu juga dengan kaca film. Saya akhirnya pasang kaca film, sebenarnya nggak suka juga kaca film gelap-gelap ini, tapi karena saya bawa anak, bawa istri gitu, saya harus fungsional juga sih. Ya, di sini yang paling nyaman itu jujur aja di bagian belakang ya. Bagian belakang, karena si Mercedes-Benz ini memanjakan si pengemudi di belakang. Jadi enak banget kalau disupirin kalau di belakang gitu. Terus ini legroomnya enak banget. Headroom juga masih enak gitu. Karena sebelumnya saya pakai VW Beetle gitu. Begitu ngerasain ini, impresi saya luar biasa gitu kan. Jauh banget si legroom dan headroom. Emang nggak bisa dibandingkan apple to apple ya dengan VW Beetle gitu. Tapi menurut saya ini luar biasa sih. Nah ini dulu si beberapa pintu ada yang nggak bisa ditutup gitu, jadi ngaplek gitu ya. Tapi saya benerin gitu. Terus dulu ini dalamnya itu si kacanya nggak bisa dibuka karena ternyata di dalamnya itu si mesin yang gininya apa sebutannya gitu ya, itu dicabut gitu. Jadi ini diakalin sama mobil Jepang, ada yang pas gitu, alhamdulillah. Jadi gini tuh. Ini nggak kejadian seperti mobil-mobil W123 yang baru ya. Jadi kadang si vakumnya ngelok, si ya masalah elektrikal gitu, karena ini masih manual semuanya. Ini masih engkol, nggak ada power window segala macem. Emang lumayan menyusahkan, tapi dari segi maintenance ini lebih mudah gitu. Nah, di bagi sini ada armrest. Ini armrest ya lumayan buat anak-anak atau penumpang yang ingin mengistirahatkan tangannya. Ini ada robekan nih, biasa anak-anak loncat-loncat. Ini sebenarnya udah robek dari pemilik sebelumnya ya, cuman karena biasalah anak-anak kecil pada loncat-loncat, jadi makin gede robekannya. Mungkin ada yang tahu bengkel untuk menjahit atau ngakalin ini biar rapat lagi, boleh info. Terus di sini ada asbak. Nah, orang zaman dulu ngerokok, mungkin orang zaman sekarang juga ngerokok, nggak tahu orang masa depan ya. Apalagi nah, ini dulu waktu ngambil nggak ada nih, dia covernya ini sering banget covernya patah atau segala macam kan. Jadi benar-benar nggak ada. Jadi akhirnya saya akalin sama kulit sapi, saya potong nih. Dan warnanya saya cat aja dengan warna coklat tobacco. Emang nggak kelihatan tempelan sih kalau dari jauh ya. Kalau dari dekat kelihatan banget. Kita lagi coba tes jalan ini. Dari segi kenyamanan sih khas Mercy ya. Mercy itu kenyamanannya top of the line di nyamannya gitu, dibanding dengan mobil-mobil lainnya gitu. Kayak kaki nyaman, empuk, suspensinya, terus si duduknya nyaman ya, nyaman sih. Terus ini setirnya lumayan besar untuk yang nggak biasa dengan mobil klasik, ini besar banget gitu ya. Tapi nyaman sih. Saya sebelumnya seperti yang saya udah ceritain, saya pakai VW Beetle dan si setirnya juga nggak jauh beda dengan ini ya, gede gitu. Kadang malah pakai gading gitu ya, jadi lebih licin, kadang harus pakai glove. Tapi alhamdulillah nyaman. Makanya waktu saya pindah ke mobil ini, saya ngerasain ini mobil nyaman dan klasiknya dapet gitu. Jadi dua kebutuhan itu saya dapetin gitu. Ini tenaganya enak, masih bisa lari ya, Beetle masih bisa kejar-kejaran gitu. Walaupun nggak sejambak-jambak kayak mungkin orang naik BMW gitu, orang naik mobil-mobil yang buat kenceng gitu ya. Ini enggak ya, karena ini fokus ke kenyamanan. Tapi ini bisa lari loh. Saya pernah nyoba gitu yang tipe 200, dan mobil itu lumayan boyo ya, tanpa mengurangi rasa hormat para pengguna W123 yang 2000 cc. Tapi nyaman gitu, tetap nyaman, interior nyaman, kaki nyaman tetap. 230 ini tipe yang tengah-tengah gitu, jadi
Jadi dia nggak irit, dibilang irit sih enggak gitu kan, cuman nggak seboros 280 gitu kalau misalnya mesinnya sehat gitu. Nah ini ada polisi tidur, biasa gas tapi enggak sih. Kekedapan kabin ini lumayan kedap untuk mobil tahun 70-an. Ini lumayan kedap. Sekali lagi saya bilang ini nggak bisa di apple to apple dengan mobil baru karena ini kekedapannya beda, tapi ini kedap, ini lumayan kedap. Kalau dibandingin mobil Jepang jauh lah, ini sangat kedap gitu di tahun 70-an sangat kedap. AC-nya dingin nggak itu? AC Lumayan. Ya. Dingin, tapi nggak bisa dibandingin, sekali lagi nggak bisa dibandingin dengan mobil baru gitu. Ini AC-nya dingin, tapi kalau dibandingin dengan mobil-mobil Eropa lama ini dingin. Nggak seru sih ya, begitulah, nggak seru. AC-nya dingin, tapi beberapa teman saya bilang, beberapa yang orang-orang yang saya chat bilang, dan beberapa orang di pengguna bilang bahwa cara upgrade AC W123 ini dengan ganti kondensor dan ganti kompresor saya sudah ganti, tinggal kondensornya yang multiflow dan ganti blower. Saya dengar konsumsi bahan bakar dari mobil ini dari buku, dari yang tertulis gitu kan, itu 19 dalam kota gitu kan, tapi kenyataannya yang saya rasain gitu ini sebenarnya sekitar 1415 gitu. Ini saya nggak bisa ngukur secara pasti karena ini apa sih namanya ini pengukur jarak kilometer ini mati, kilometernya mati gitu. Saya jadi ukurnya manual pakai Google Map gitu. Misal saya dari poin A ke poin B, lihat Google Map, oh ternyata jaraknya segini, saya tulis gitu kan. Itu nggak tahu akurat atau enggak gitu, tapi yang saya rasain itu sekitar 1415 gitu. 15 udah syukur gitu. Sekitar 14. Mungkin karena kemarin saya banyak masalah juga, saya nggak tahu kenapa. Kisaran harga dari mobil ini di marketplace ini sekitar 40 sampai 70 jutaan dari 230 ini. Walaupun ya yang saya dengar dari beberapa spesialis Mercedes-Benz di Amerika, harga segitu untuk mobil ini jujur aja mobil ini under appreciate gitu, padahal mobil ini layak di harga yang lebih gitu. Ya, untuk investasi di mobil klasik khususnya di W123 ini, emang si W123 ini kenaikannya bukan seperti Volkswagen atau Vespa gitu ya. Dia naiknya pelan-pelan gitu, tapi pasti gitu. Semua barang klasik Eropa apalagi dia naik, tapi ada yang naiknya kenceng, ada yang naiknya pelan-pelan gitu. Ini saya pernah ngecek mobil ini W123 tahun 2016, harganya hampir nggak beda jauh sama harga-harga sekarang gitu kan ya. Dan kalaupun saya jual sekarang, biaya restorasi yang udah saya keluarin dan biaya saya beli mobil ini, jujur aja itu di atas harga pasar gitu. Jadi ya gimana, akhirnya saya memutuskan buat ya keep aja lah, siapa tahu nanti naik gitu kan. Atau ya kalaupun nggak dijual juga saya happy gitu. Saya lebih happy mobil ini parkir di rumah gitu daripada dibeli dengan harga yang menurut saya sih kurang layak gitu. Sebelumnya saya waktu pertama kali beli ini AC-nya belum dingin, saya isi freon dan setelah isi freon yang saya rasain kompresornya nggak mau cut off, mau cut on gitu kan. Itu yang rada membuat saya panik karena itu ngaruh juga ke fuel consumption gitu, ke konsumsi bahan bakar lebih boros gitu. Saya awal-awal dapetin 1,3
kelas 1-3 gitu, kelas 1-3 itu lumayan banget gitu kan. Eh, Akhirnya saya ganti, coba ulik-ulik termostat, saya ganti termostat tapi 3 kali gitu kan, masih aja nggak benar. Ternyata pemilik sebelumnya nggak masukin termostatnya ke evaporator gitu. Jadi akhirnya saya masukin ke evaporator, akhirnya dia mau cut off dan cut on dengan sempurna. Tapi masalah barunya adalah di siang hari dia nggak mau cut off gitu. Ini kenapa? Ya saya masih nyari-nyari ini kenapa gitu. Ternyata bukan termostatnya rusak, tapi emang suhunya nggak dingin-dingin gitu. Itulah kenapa saya memutuskan untuk pasang kaca film ini. Ini ngaruh juga ke fuel consumption, karena kalau nggak pakai kaca film itu panas banget, jadi lama dinginnya udah mau panas dalam kabin, karena ini ada efek rumah kaca ya. Terus si kondensornya juga kondensor jadul gitu, jadi lama dinginnya. Jadi akhirnya berboros-borosan. Tapi alhamdulillah ini kayaknya ini teririt, yang bulan ini teririt. Selama saya pakai ini, bulan ini teririt karena saya baru ganti kaca film juga. Terus saya juga terakhir isi bensin bulan lalu tanggal belasan gitu, ini udah 20 Desember. Alhamdulillah ini sudah jauh lebih irit.